Halo, salam jumpa bersama penjaga kabar kuburan. Pagi ini di awal musim penghujan saya sedang melakukan apa yang disebut menata masyarakat akar rumput untuk membangun dinasti masyarakat akar rumput. Dinasti apa itu akar rumput? Seperti bisa saya lihatkan di sini di halaman rumah ini, saya memperbaiki halaman rumah yang dia dibangun ditata dengan menggunakan rumput sebagai landasan untuk kita beraktivitas. Jadi seperti ini, bahwa rumput yang harus kita tanam itu membutuhkan kesabaran, karena di dalam rumput ini, apa yang disebut rumput Jepang itu, terdapat banyak sekali yang namanya rumput atau suketeki. Musimnya menanam padi tumbuh suketeki, itu seperti cerita-cerita yang ada dalam lagu-lagu. Nah, apa yang ingin saya sampaikan sebenarnya dari penjaga kabar kuburan itu akan mengatakan bahwa sudah saatnya masyarakat akar rumput itu ditata untuk menghadapi dinasti kekuasaan yang pada saat sekarang ini kita tahu betul bahwa dinasti kekuasaan itu menggambarkan saling kelindan antara satu kekuatan dengan kekuatan yang lain, antara akar pohon yang satu dengan akar pohon yang lain, dan itu membuat perpolitikan di Indonesia menjadi sangat tidak sehat, dan itulah yang harus kita lawan. Seperti gambaran ini, pohon ini adalah pohon yang pohon induknya adalah pohon mangga, tetapi di bawahnya ditanami berbagai pertumbuhan, jadi berbagai jenis-jenis yang bermacam-macam. Tetapi andai kita atur dengan baik, di bawahnya rumput ditata, dipilah antara satu jenis dengan jenis yang lain untuk menghasilkan landasan halaman yang hijau, yang ramah lingkungan. Itulah saatnya kita bisa menata masyarakat akar rumput itu menjadi masyarakat yang beradab dalam perpolitikan di negara kita yang Bhinneka Tunggal Ika akan tergambarkan sebegitu indah. Dan inilah saatnya kita akan memberikan yang lebih utuh lagi tentang Indonesia yang akan datang. Nah, dari penjaga kabar kuburan ingin mengabarkan dari kabar yang telah terkubur ini, mengapa belakangan ini ramai adanya dinasti politik, dan itu rame-rame kita lawan, karena dinasti politik menggambarkan bangkitnya dinasti Orba, Neo Orba, dan ternyata generasi milenial itu tidak paham apa itu Neo Orba. Ya, Neo Orba itu tentu saja bagi yang lahir di tahun 2000-an itu tidak akan memahami betul, karena Orba yang kekuasaannya sangat represif itu memberikan kita dari yang sudah tua-tua ini mengalami betul betapa represifnya kekuasaan Orba, yang dari kekuasaan karena menggulingkan kekuasaan Soekarno yang disebut kekuasaan Orde Lama dengan cara-cara yang halus yang disebut kudeta merangkak itu. Nah, di 2024 inilah pemilihan presiden dan wakil presiden menunjukkan tanda-tanda bangkitnya Neo Orba. Siapa lagi kalau bukan pasangan nomor 2 Prabowo Subianto, yang dengan menggandeng Kaisang sebagai ketua PSI dalam waktu singkat, kemudian Gibran kakaknya dijadikan wakil presiden, itu sebuah gambaran yang sudah sangat konkret
Tetapi orang lalu khawatir jangan-jangan orba itu akan bangkit lagi karena cara-cara yang digunakan sudah hampir mirip, ya, tidak 100%, hampir mirip dengan cara-cara yang digunakan oleh Orde Baru di dalam menggalang massa mendulang suara di 14 Februari 2024 nanti. Nah, dari penjaga kabar kuburan semula memiliki satu estimasi bahwa Jokowi akan memanfaatkan cara yang elegan, cara yang itu dipakai oleh orang Jawa ketika MK ada gugatan batas usia capres cawapres itu boleh 35 tahun, di bawah 40 tahun, kemudian akan mengabulkan gugatan itu dan Gibran akan tidak diizinkan untuk maju capres. Tapi ternyata diizinkan dan sampai hari ini kita masih memberikan tanda tanya, benarkah Jokowi sudah terjerat oleh jaring laba-laba kekuasaan Orba sehingga dia tidak bisa keluar dari jeratan ideologinya Neo Orba yang itu pasti bertentangan dengan ideologi yang selama ini dikembangkan oleh Bung Karno, ideologi Marhaenisme dengan semangat Trisaktinya yang terus menggelora, dan ini ternyata hanya bisa dijabarkan dalam kontekstual yang lebih kuat itu oleh Ganjar dan Profesor Mahfud. Sehingga ini peperangan ini adalah peperangan antara Orde Baru dan Soekarnoisme yang itu masyarakat bawah dari penjaga kabar kuburan hanya ingin berharap dan sambil terus berdoa dengan cara membuat ini menata masyarakat akar rumput itu harus dengan sabar. Saya harus memilah antara suka teki yang seperti ini karena dia kalau tidak dibuang sampai ke akar-akarnya ini tetap akan tumbuh terus menerus dan menjadikan komunitas masyarakat akar rumput itu terganggu pertumbuhannya. Saya ingin menanami halaman dengan masyarakat akar rumput yang dia akan tetap hidup walau diinjak-injak, sepanjang terus ada asupan air dia akan tumbuh. Dan insya Allah dengan cara inilah saya hanya berharap kepada masyarakat akar rumput, ayo kita bersatu, kita injak ke tanah dengan baik, dan satu kata kuncinya, tawasobil haqi wa tawasobil sabr. Senantiasa berseru kepada sesuatu yang hak dan senantiasa berseru kepada orang lain dan kepada diri sendiri untuk terus menerus bersabar. Karena itulah kata kunci yang paling penting untuk kita resapi di setiap saat dalam menghadapi untuk membangun apa yang disebut dengan politik dinasti akar rumput. Jadi politik dinasti akar rumput, ayo kita bangun, kita tata rumput-rumput itu sehingga halaman rumah kita tetap terlihat hijau. Kita tidak pernah menganggap halaman tetangga terlihat lebih hijau dari rumah kita. Tetapi dengan cara inilah kita akan melawan kekuatan politik dinasti. Kita lawan dengan cara membangun politik dinasti masyarakat akar rumput. Oke, demikian dari penjaga kabar kuburan.